Ya kerja dong. Ya siapa sih mbak yang gak mau kerja? Tapi kita juga mikirin, siswa kaya tuh punya privilege. Secara fasilitas juga sudah beda mbak. Hola netizen yang tercinta, baru-baru ini akun TikTok @angel_priscilla menjadi perbincangan publik. Pasalnya, akun tersebut mengunggah konten TikTok dengan judul mayoritas penerima LPDP itu orang kaya. Harusnya yang dapat orang tidak mampu saja. Akun tersebut sedang hangat diperbincangkan netizen lantaran mengunggah komentar yang menghina orang miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Ditambah lagi, akun tersebut juga mengatakan bahwa orang miskin seharusnya tidak menyalahkan pemerintah, akan tetapi lebih baik menyalahkan orang tuanya sendiri yang telah membuat mereka terlahir dalam keluarga miskin. Nah, gimana nih reaksi dari netizen yang tersayang? Buat teman-teman yang masih nyalahin pemerintah karena katanya mayoritas penerima LPDP itu orang kaya, sedangkan orang miskin susah buat dapetinnya karena nggak mampu bayar IELTS, nggak mampu les bahasa Inggris. Kalau kamu miskin, jangan salahin pemerintah. Kurang tepat soalnya. Kenapa nggak salahin orang tuamu karena kamu terlahir miskin? Tapi kalau masih punya akhlak nih ya kerja, cari duitnya, nabung gitu. Banyak kok itu award di LPDP yang kerja dulu, nggak 100% duit orang tua mereka. Semua itu tentang mindset. Ya kalau kuliah di luar negeri itu cita-citamu, tapi kamu nggak punya uang, ya kamu kejar. Jangan malah nyalain keadaan, kok gue kayak gini. Kejar, fokus on your race. Aku mau jelasin sedikit dari sudut pandang aku kenapa menurutku orang miskin itu sangat sulit untuk daftar LPDP. Yang pertama, akses. Untuk kita yang berprivilege atau menengah ke atas, pasti pendidikan itu jadi nomor satu. Jadi keluarga memberikan jalan untuk bersekolah di sekolah-sekolah top atau sekolah yang aksesnya cukup baik. Yang belajar itu nggak cuma dari buku, tapi juga dari internet dan sumber-sumber terbaru. Nggak semua orang miskin punya privilege itu. Kadang buku sekolah aja masih susah aksesnya, apalagi akses ke internet dan informasi-informasi terbaru, kayak misalnya beasiswa LPDP. Mungkin sekarang internet memang jangkauannya lebih baik, tapi untuk mereka yang sekolah di sekolah pelosok, ya pasti masih susah. Itu aja udah menempatkan mereka di tempat yang disadvantage. Yang kedua, dukungan keluarga. Bagi aku dan banyak orang-orang berprivilege, pendidikan itu selalu ditempatkan sebagai prioritas nomor satu. Jadi aku nggak pernah dibikin khawatir oleh uang atau keperluan untuk bekerja, karena prioritasku hanya untuk belajar. Nggak semua orang terlahir di keluarga yang punya privilege kayak begitu. Ada orang-orang yang harus bekerja dan menyokong keluarganya, apalagi kalau misalnya mereka di sandwich generation, harus membiayai orang tua dan juga keluarga yang baru mereka mulai sendiri. Yaitu posisi yang sulit, dan mereka nggak bisa ninggalin itu selama 2-3 tahun untuk S2. Jadi setidaknya untuk beasiswa S2 harus punya keluarga yang mendukung, orang tua yang masih bisa membiayai diri sendiri, dan juga keluarga yang bisa ditinggalkan. Yang ketiga, sumber daya. Uang yang harus dikeluarin untuk bisa S2 itu nggak main-main. Mulai dari les bahasa, tes bahasanya, dan juga biaya pendaftaran untuk pergi ke universitas yang dituju. Itu nominal yang cukup banyak, dan bagi banyak orang, kalau misalnya mereka nggak keterima, ya itu sama aja buang-buang uang. Belum lagi mungkin nominalnya setara dengan 2-3 bulan gaji. Untuk orang yang seumur hidup miskin, kehilangan uang sebanyak itu tuh bukan resiko yang mereka mau ambil. Terakhir ya adanya ketidaksetaraan. Antara mereka yang menengah ke bawah dan menengah ke atas, pasti jenis pendidikan yang diterima saat besar itu jauh berbeda. Dengan begitu, output yang dihasilkan juga mungkin berbeda. Bukan berarti harus sekolah di tempat yang bagus untuk sukses. Tapi, latar belakang pendidikan memang menjadi faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Logika berpikir, kedalaman dalam mengerti mata pelajaran, dan juga tata bahasa yang digunakan itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang diterima seseorang. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dikejar dalam waktu 2-3 tahun. Butuh cukup lama untuk adaptasi ke semua perbedaan itu. Jadi jarak startnya aja udah jauh banget, dan gak semua orang bisa ngejar itu. Kenyataannya, banyak faktor yang melatar belakangi kenapa orang miskin itu susah untuk dapat beasiswa LPDP. Tapi ada banyak faktor, dan menurut aku kurang usaha bukan salah satu dari itu. Oh wow, Mbak Abroad Girl, as you said, harus hati-hati ya dalam beropini gitu. Mbak pernah gak sih buka data rakyat miskin sama rakyat yang kaya, jenjang pendidikannya tuh berapa persen di Indonesia ini? Buka data dulu.
Ya, nyatanya nih Kak, di Indonesia ini banyak banget masih orang-orang yang menerima BSM alias bantuan siswa miskin. Gue gak nemu datanya, tapi menurut data nih ya dari Bapeda Jogja, ini dari Jogja aja nih, satu kota nih ya, di tahun 2019, SDMI aja itu 132.000 orang, SMP itu 63.000 orang, SMK itu 47.000 orang, satu kota Yogyakarta. Itu belum Indonesia. Jadi hati-hati kalau ngomong. Ya kerja dong. Undulmu ya ngomong enak banget. Ya kerja dong. Ya siapa sih mbak yang gak mau kerja? Tapi kita juga mikirin, siswa kaya tuh punya privilege. Privilege ketika dia udah masuk TK, mereka masuk preschool, mereka masuk SD, SMP, SMA. Secara bobot pengetahuan itu dari awal sudah beda. Secara fasilitas juga sudah beda mbak. Bedain aja antara siswa les dan gak yang les. Itu kira-kira beda gak mbak? Pikirin aja dulu. Ini semua tentang mindset. Mindset yang seperti apa nih gitu. Tolong dipikirin lagi tuh mindsetnya ya. Nggak usah avoid orang yang punya privilege. Akuin aja ya kita kaya, kita punya privilege, kita punya jenjang pendidikannya lebih bagus. Akuin. Ketika gue masuk SMP, gue dijemput pakai mobil di depan sekolah. Apakah sama dengan teman-teman gue yang naik sepeda puluhan kilometer yang sepedanya jelek itu? Apakah kita punya kesempatan yang sama? Punya. Tapi berapa persen kesempatan kita sama? Berapa persen dia bisa masuk universitas yang bagus? Berapa persen kemungkinan gue masuk universitas yang bagus? Kira-kira probabilitasnya sama gak? Hitung. Jangan soal ngomong mindset aja mbak. Pakai data mbak. Kadang-kadang nih orangnya, kok gak ngerti lagi. Pinter gitu. Sekolah di luar ceritanya ya kan. Tapi masalah empati aja gak ada. Sayang aja orang tua miskin. Anjir, hatinya di mana? Astagfirullahaladzim. Jauhkan gue dari orang tua. Penerima LPDP emang rata-rata itu orang berada, bukan orang berada sih, orang berduit kalau bisa dibilang ya. Entah itu orang tuanya yang berduit, entah si penerimanya itu sudah bekerja lama atau dia bekerja sebagai abdi negara. Nah, mungkin teman-teman yang lain ini bukan gak mau berjuang atau gak mau berusaha. Namanya takdir, hidup. Bukan hidup sih maksudnya, garis kehidupan itu kan berbeda-beda ya kak. Makanya mungkin dia sudah bekerja nih, tapi ada tanggungan yang harus dibiayai. Makanya dia belum bisa memenuhi syarat beasiswa LPDP. Nah, aku agak tertarik dengan bahasa kakak yang kalau kalian miskin jangan menyalahkan pemerintah, salahin aja orang tua kalian. Kenapa kalian dilahirkan miskin? Kakak cantik kan setahu aku ini pernah bekerja di Kementerian Indonesia ya, dan berpendidikan gitu ya. Otomatis kakak ini pintar, cerdas, ya kan? Nah, mungkin pesan kakak itu baik di belakangnya agar teman-teman yang mau apply beasiswa LPDP itu berusaha lebih giat, entah itu mencari tabungan atau yang kaum mager jadi mencari pekerjaan supaya dia bisa mengikuti tes syaratnya itu kan. Nah, tapi untuk kakak bilang menyalahkan orang tua kenapa dilahirkan miskin, balik lagi yang aku bilang di awal, garis kehidupan orang itu berbeda-beda dan kita nggak bisa milih untuk lahir di orang tua yang mana. Kalau kakak nyuruh menyalahkan orang tua, ya lebih tepatnya sih salahin aja Tuhan. Kenapa Tuhan nggak ngasih gue orang tua yang kaya? Tapi itu kan negatif ya kak ya maknanya. Mungkin
bisa diperbaiki tutur kata kakak gitu ya. Aku nggak tahu kenapa kakak sampai bisa bilang kayak gitu. Dengan bahasa kakak kayak gitu sama aja kakak mengajak atau menyampaikan pesan moral untuk orang lain melawan orang tuanya gitu ya.